Ya Tuhan, kami sungguh perlukan Kau, kami sungguh butuhkan Kau, kami memohon, bantulah kami, Roh Kudus bantulah kami, tenangkan hati kami, diam di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Selamat Tahun Baru Imlek, 新年快乐. Tema kita hari ini adalah tradisi dan iman. Oke. Dan ayat Alkitabnya saya ambil dari Markus ayat 1 sampai ke 13. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa orang ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bekas-bekas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Kita bisa lihat dari perikop ini ada terjadi sebuah konflik. Sebentar. Bagaimana konflik ini bisa terjadi? Coba kita lihat ya, di ayat yang kedua sampai keempat. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bekas-bekas tembaga. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat murid-murid Yesus tidak cuci tangan. Ya. Dan juga ada banyak aturan lainnya tentang membersihkan badan, cuci cawan, cuci kendi, bekas-bekas tembaga. Waktu membaca bahagian ini, saya ingin tahu ya, apa yang muncul di pikiran kalian? Cuci tangan. Ya. Kalau saya membaca bahagian ini, saya terpikir pandemi. Kalau masa pandemi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pasti sangat laku ya, dibutuhkan di mana-mana untuk mengingatkan orang untuk cuci tangan. Cuma masalah cuci tangan.
Cuma masalah cuci tangan. Dan apa salahnya kalau disuruh untuk cuci tangan, ya kan? Kalau masa pandemi kita malah appreciate ya kalau ada orang yang keliling-keliling ingatin kita untuk cuci tangan, jaga kebersihan. Apa masalahnya kalau enggak menegur untuk cuci tangan? Bukankah di hukum Taurat juga Tuhan memerintahkan untuk mencuci tangan? Imamat 15:11. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, yaitu orang yang najis, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau memegang orang-orang yang najis, ya sebelumnya sudah menjelaskan orang seperti apa yang najis ya. Kalau terpegang harus langsung cuci tangan. Nah, kalau tidak nanti harus seluruh barangnya dicuci dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau gitu memang Tuhan sudah memerintahkan. Kalau kita lihat dari situ, bukankah teguran Yesus itu agak keras dan agak tidak reasonable, nggak masuk akal? Kan Tuhan sudah perintahkan. Jadi apa salahnya saya menegur orang-orang yang nggak cuci tangan? Masalahnya yang Tuhan negur itu bukan masalah cuci tangan. Tuhan mengkonfrontasi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bukan hanya tentang cuci tangan. Kita lihat di ayat 5. Farisi tanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Makan dengan tangan najis. Tuntutan orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan berdasarkan perintah Allah, tapi tradisi nenek moyang. Dan kita lihat di situ, tradisi orang Yahudi sudah melampaui firman Tuhan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kenapa Yesus menegur mereka? Ya, ngomong soal tradisi melampaui firman Allah ya. Ini kita dalam rangka Imlek gitu ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang tradisi Imlek. Kalau kita lihat Imlek, biasanya rumah orang di sini jarang sekali ya. Kalau kita lihat, kalau di Malaysia kita lihat sering ada orang pasang apa di pintu? Tulisan yang dalam Mandarin, terus warna merah kan? Biasanya, nah kalau zaman saya masih kecil itu kita di desa itu pasangnya di sampingnya pintu, betul? 2, terus di atas pintu 1. Mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip apa ya? Nanti saya cerita lagi. Terus, tahu enggak asal usul tradisi ini? Kita sebelum Imlek itu makan bersama di rumah, betul? Ya. Terus besok paginya ketemu orang-orang kita ngomong Kyonghi. Kyonghi itu apa sih? Ngerti enggak? Kalian bilang Kyonghi itu apa? Kyonghi itu artinya selamat. Kenapa pagi-pagi lihat orang harus bilang selamat? Nah, ceritanya gini, cerita nenek moyang ya. Kononnya pada dulu setiap tahun pada hari yang pertama itu ada satu monster. Namanya Nian. Ya, Nian itu dalam bahasa Mandarin itu artinya tahun. Tapi monster ini namanya juga Nian. Ya. Dan Nian ini setiap sebelum satu hari sebelum tahun baru itu malamnya pasti keluar keliling. Ketemu orang dimakan. Ya. Jadi orang-orang sembunyi di rumah malam hari itu makan bersama di rumah, nggak berani keluar suara. Dan caranya untuk mengusir Nian itu adalah dengan masang yang merah-merah. Jadi pasang merah-merah di samping pintu dan Nian itu nggak berani dekat gitu. Dan juga cara mengusir itu dengan suara yang keras, gitu ya. Nah, jadi malam hari kita sembunyi di rumah, makan di rumah, pasang merah-merah, main mercon, suaranya keras untuk mengusir monster Nian itu. Dan besok pagi bangun kita lihat orang-orang masih, oh kamu masih hidup ya, kongsi, selamat kamu masih hidup. Ya, makanya kita ngomong kongsi itu maksudnya selamat, kamu masih hidup gitu ya. Ya. Jadi biasanya saya nggak ngomong kongsi ya, saya biasanya ngomong sin yang kuailer. Kenapa harus kongsi gitu ya? Ya asal usulnya gitu. Nah, terus ada orang Kristen yang merelasikan ini dengan cerita Alkitab, mirip-mirip kan?
Ya, kita ngomong kuonian itu melewati monster itu. Sama-sama seperti Passover ya, melewati. Kita sudah melewati monster. Jadi dalam Chinese kita ngomongnya kuonian. Nah itu asal usulnya. Jadi ada orang Kristen yang merelasikan ini dengan cerita orang-orang Israel keluar dari Mesir itu ya. Ya, di mana Tuhan membunuh semua anak sulung itu, dan orang-orang Israel sembunyi di dalam rumah, pasang darahnya di pintu itu, mirip-mirip. Tapi itu tidak ada bukti yang kokoh. Jadi ada orang, saya dulu pernah lihat orang Kristen yang mau menginjili non-Kristen, terutama kalau Malaysia Chinese kan, ada percayaan gitu, bilang, padahal itu Chinese New Year itu asalnya dari Kristen loh, di Alkitab kita ada catat gini-gini ya. Nah itu kan bukannya memaksakan firman Tuhan ke dalam tradisi kita. Ya betul? Ya, memaksakan firman Tuhan ke dalam tradisi kita. Dan orang-orang Farisi ini juga gini, mereka punya aturan yang banyak dan mereka memaksakan firman Tuhan ke dalam tradisi mereka. Makanya Tuhan Yesus menegur, mengkonfrontasi dengan tegas sekali, sampai membilang mereka ini orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Yang mereka pegang itu adalah tradisi, bukan firman Tuhan. Dan bagaimana bisa terjadi tradisi ini ya? Begitu banyak tradisi sehingga otoritas tradisi itu melampaui otoritas firman Tuhan. Nah, ini saya perlu menceritakan sedikit tentang sejarah Israel. Kita tahu kalau Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, terus seharusnya diajarkan ke Israel dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tapi kita lihat di sejarah Israel, orang Israel tidak taat dan berkali-kali menyangkali Tuhan. Ya, dan di situ terjadilah bait Allah hancur. Dan orang Israel, kerajaan Yahudi juga berakhir, orang Israel dibuang. Ya, sesudah dibuang orang Israel, Tuhan memberikan kesempatan orang Israel bisa balik ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang kedua. Dan dalam proses pembangunan itu terjadi pembangunan rohani oleh Ezra. Kalau kita ingat cerita Ezra menemukan firman Allah dan mengajarkan, dia mempelajari dan mengajarkan ke bangsa Israel. Dan di Nehemia pasal 8 ayat yang ketiga sampai 6 itu mencatat Ezra bangun berdiri lebih tinggi dari semua orang, membuka firman Tuhan di depan orang-orang, dan orang Israel semua berdiri. Dan Ezra memuji Tuhan. Di situ terjadi satu pembangunan rohani. Dan dari situ lahirlah juga ahli Taurat. Ezra merupakan orang pertama di antara sekelompok orang yang dikenali sebagai ahli Taurat. Dan tugas-tugas mereka adalah mengajarkan hukum, ya, supaya dan menjelaskan hukum kepada orang Israel supaya mereka tidak melanggar hukum Allah. Dan di situ terjadilah pergeseran, perannya imam dan nabi digeserkan ke orang-orang bijak seperti orang Farisi ini. Mereka itu adalah hanya mereka kelompok orang yang mempunyai akses ke firman Tuhan. Jadi orang Yahudi itu mau belajar, mau tahu firman Tuhan itu harus mengadakan ajaran-ajaran dari orang Farisi. Nah, mungkin awal-awal dari motivasi mereka adalah baik, supaya orang tidak melanggar hukum Allah. Jadi ditambahkan aturan lain, cuci tangan, lebih ditambah lagi aturan lain supaya sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh enggak najis kita gitu ya. Supaya lebih hati-hati. Ingat jangan sampai melanggar hukum Allah. Nah, contohnya ya, di dalam Keluaran pasal 23 19 dan Ulangan 14 21 ada disebut. Ya, Tuhan memerintahkan, janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya. Lalu aturan ini diperkembangkan. Ya, asal usul peraturan ini ya adalah supaya mereka tidak mengikuti adat-adat bangsa lain. Tapi ini diperkembangkan jadi panjang banyak. Gak boleh masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi diperkembangkan sampai nggak boleh makan hewan darat apapun. Nggak boleh masak hewan darat apapun di dalam segala macam produk susu. Berarti carbonara nggak boleh ya. Ya. Juga semua peralatan masak segala macam daging dan peralatan masak segala macam produk susu harus dipisahkan.
Nah, bukan cuma itu. Kalau sesudah makan sesudah makan segala macam hewan darat, harus tunggu cukup lama sampai itu dagingnya sudah dicernakan kosong, itu baru boleh mengkonsumsi produk susu. Jadi bisa bayangkan kalau kalian makan steak, ya, sesudah makan steak itu pengen dessert, makan tiramisu. Nah, sesudah makan steak tunggu 3 jam dulu ya. Nah, sampai steaknya habis semua, nggak ada sisa-sisa lagi, baru boleh mengkonsumsi produk susu, ya, tiramisunya nanti. Ya, berarti kita kalau mau ambil satu full course itu mungkin butuh 5 jam ya. Ya, jadi nanti restorannya bisa bangkrut ya, 5 jam baru satu customer gitu ya. Ya, jadi ini asal usulnya. Kenapa begitu banyak peraturan? Ya. Dan kita tahu orang-orang Farisi dan tradisi mereka begitu banyak sehingga menjadi berat sekali. Ya, seberat apa? Kita lihat dulu tradisi mereka. Ada tradisi tertulis. Tertulis itu Hebrew Bible, Alkitab Ibrani. Totalnya ada 24 buku. Ini yang dari tertulis. Tapi yang ditambahkan itu adalah tradisi lisan, yang namanya Talmud. Dan Talmud itu terdiri daripada Mishnah dan Gemara. Ya, Mishnah itu adalah tambahan yang pertama, di mana ahli-ahli Taurat ini menambahkan aturan-aturan di atas hukum Allah, ya. Dan Gemara itu adalah penjelasan terhadap Mishnah. Oh, Mishnah ini ada aturan ini. Jadi Gemara itu menjelaskan aturan ini firman Tuhannya dari mana gitu ya. Akhirnya Mishnah dan Gemara itu digabungkan menjadi Talmud. Nah, itulah tradisi lisan orang Yahudi. Seberat apa sih tradisi ini? Kita lihat ya. Ini adalah Alkitab Ibrani yang asli, ya, Tanakh, yang 24 buku dalam Perjanjian Lama. Dan ini Mishnah, ya, bisa bayangkan ya, satu buku, satu ini diperkembangkan sampai gini, ya. Dan belum cukup, ditambahkan Gemara, digabungkan jadi Talmud. Ya, bisa bayangkan kalau kita punya Alkitab dikembangkan kayak gitu ya, semua orang wajib baca gitu ya. Ya, mungkin 1 hari 1 jam nggak cukup gitu. Ya, begitu berat. Dan aturan cuci tangan saja ada 30 bab. Ya, satu kalimat perintah dari Allah diperkembangkan jadi 30 bab. Ya. Dan Mishnah itu berarti berulang. Ya. Mishnah itu berarti pengulangan. Artinya pengajaran ini harus mereka mengulangi setiap hari, diulang, bukan cuma banyak, harus diulang terus sampai begitu berat. Ya. Diulang sampai jangan lupa. Dan mereka sering dihakimi oleh ahli Taurat kan. Ahli Taurat jaga-jaga, disuruh ditegur harus diulangi terus. Begitu berat. Makanya Yesus berkata, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletaknya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka guru-guru ini meninggikan tradisi mereka lebih dari firman Tuhan. Mereka ini orang-orang yang tahu firman Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang inilah yang dimasukkan Yesus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa mereka ini bisa begitu menyimpang dari firman Allah, sehingga Tuhan mengatakan mereka ini orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mereka hilang fokus. Saya kutip dari khotbahnya Pak Pendeta Yohanes minggu lalu ya. Ini saya sudah izin. Belum keluar ya. Ini saya sudah izin copyright ya. Dalam khotbahnya Pendeta Yohanes itu mengatakan Martha dan Maria. Ya, Martha begitu sibuk dengan hal-hal
begitu sibuk melayani Tuhan sampai menghilang fokus. Ya, lupakan yang utama. Di dalam khotbahnya kita ditantang untuk jangan lupakan yang utama. Kita juga ditantang untuk perlu ingat apa yang penting. Ya, umpamanya kado, isi kado sama bungkus kado. Ya, kadang-kadang kita terlalu fokus dengan packagingnya sampai kita lupa yang penting itu isinya. Dan kita lihat pelajaran dari orang-orang Farisi, mirip-mirip ya sama pelajaran dari Martha dan Maria. Mirip-mirip tapi beda, sifatnya beda gitu. Kita lihat kalau Martha itu hilang fokus karena keinginannya untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, sehingga terjebak dalam segala macam kesibukan, sehingga dia lupa yang dia butuhkan adalah mendiamkan diri di depan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Tapi orang-orang Farisi ini, mereka hilang fokus itu karena kesombongan rohani. Mereka terlalu sombong dalam kerohanian mereka. Mereka menganggap mereka itu benar. Karena sudah melakukan semua tradisi, mereka benar, malah lebih benar dari Tuhan. Dosa-dosa orang Farisi ini jauh lebih parah dari Martha jelasnya. Dan Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kesombongan rohani itu bukan hilang fokus yang biasa-biasa. Ini hilang fokus yang luar biasa. Sampai Tuhan mengatakan mereka sudah jauh dari Tuhan. Seperti apa sih kesombongan rohani ini? Ini kita bisa dapat gambaran sedikit ya dari tulisan Paulus. Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Siapa yang berani bilang aku di hadapan Tuhan tidak bercacat? Paulus berani bilang, aku tidak bercacat. Kenapa? Karena yang diukur itu adalah perbuatan, bukan hati. Perbuatan itu bisa diukur, tapi hati tidak bisa diukur. Saya layak enggak di hadapan Tuhan? Coba lihat apa yang aku buat. Aku sudah membuat semuanya, aku layak. Tapi kalau diukur hatinya, itu tidak bisa diukur. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu sombong. Karena mereka merasa mereka sudah memenuhi semua permintaan, semua tuntutan dari tradisi nenek moyang. Mereka layak di hadapan Tuhan. Sampai sini kita lihat cerita ini ya. Orang Farisi yang begitu sombong dalam rohani mereka. Dan kita lihat apa kaitannya dengan kita. Saya merasa saya tidak sombong dalam kerohanian saya. Jadi cerita ini nggak relevan dengan saya. Iya, benar penting iman, tapi tradisi penting nggak? Ketika saya merenungkan perikop ini, saya mengkategorikan dua jenis keadaan. Dua jenis keadaan dari relasi antara tradisi dan iman, yaitu tradisionalisme dan iman yang mati. Yang kedua adalah iman dan tradisi yang hidup. Nah, kita bilang, aku enggak seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Saya enggak sombong kerohanian saya. Ya. Jadi, apa pelajaran ini enggak relevan dengan kita? Atau paling kita bisa ambil orang-orang Farisi ini sebagai contoh negatif. Kita hati-hati aja, jangan mengulangi kesalahan mereka. Jangan sampai kita begitu sombong sampai lupa Tuhan gitu. Kayak seperti apa yang Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kita jangan seperti mereka. Apa cuma itu yang bisa kita pelajari? Ketika saya merenungkan ini, ada suatu hal yang lebih mencemaskan saya.
yaitu non-tradisionalisme dan iman yang mati. Ini adalah ekstrim yang satunya. Satunya itu terlalu memegangkan tradisi sehingga firman Tuhan menjadi tidak penting. Satu ini terlalu meremehkan tradisi sehingga imannya juga enggak ada. Kita bilang, mungkin kita merasa, oh kita masih berpegang kepada sedikit tradisi-tradisi yang penting gitu ya. Tapi sadar enggak, kita sudah bergeser. Bergeser sedikit lagi gitu. Contohnya Imlek ya. Ya sekarang di Indonesia Imleknya sudah lumayan rame ya. Yang di Malaysia juga ya ramai sekali. Kemarin mau pergi makan itu macet gitu ya. Kalau 40 tahun lalu, waktu saya masih kecil, ya, nggak usah tebak-tebak usia saya ya. Nah, itu 40 tahun lalu, saya masih SD gitu ya. Waktu itu kalau Imlek itu sepi. Ya, kita orang desa, waktu Imlek mau pergi kota, mau pergi mall, sampai di mall tutup semua. Sampai di Kuala Lumpur, mallnya tutup. Waktu balik lagi, sepi semua, orang itu sibuk pulang kampung merayakan Imlek. Ya, pelan-pelan sampai saya SD, mulain ada orang yang restorannya buka. Soalnya kalau Imlek semua restoran tutup. Kalau ada satu yang buka semua orang ke sana. Dan dicas double. Ya, dikena double bayarnya. Potong rambut juga double. Jadi ya kita ada tradisi di Malaysia kalau sebelum Imlek cepat-cepat pergi potong rambut dulu. Jadi selama 15 hari, 1 bulan Imlek itu harga potong rambut double. Jadi orang-orang pelan-pelan melihat, wah ini satu kesempatan untuk cari uang gitu ya. Jadi lama-lama sampai saya SMP itu sudah banyak restoran buka. Nah kita kebanyakan teman-teman saya, kita orang Malaysia itu suka kalau sudah SMA itu sambil kerja, cari part time gitu ya. Kerja part time untuk dapatkan uang saku gitu ya. Nah waktu itu kalau Imlek restorannya buka, butuh orang bantu. Kalau kita kerja di sana bayarnya 3 kali ganda gitu. Nah jadi mama bisa, nggak apa-apa lah, nggak usah di rumah, pergi kerja aja dapat uang 3 kali gitu ya. Nah jadi pelan-pelan lebih banyak orang yang memilih untuk bekerja waktu Imlek. Jadi sekarang terjadilah kita waktu Imlek lihat di mana-mana ramai gitu, banyak toko yang buka, banyak orang yang kerja gitu ya. Itu sesudah 40 tahun. Waktu dia bergeser dikit kita merasa. Sesudah 40 tahun kita lihat balik, wah kita bergesernya banyak. Ya sekarang dulu kita suka kumpul-kumpul di keluarga. Sekarang sukanya pergi jalan-jalan gitu. Jadi nilai-nilai yang penting seperti persaudaraan itu berkurang. Ya begitulah terjadi pergeseran. Ya dan di dalam tradisi gereja juga gitu. Kita bergeser demi menyesuaikan diri dengan budaya modern. Ya, jadi saya ingin tahu, ya tradisi apa sih yang sudah dilupakan, yang sudah tidak dipraktekkan lagi. Saya cari-cari di Google, tapi saya malah ketemu sesuatu yang lebih menarik perhatian saya, sebuah tulisan yang berbunyi demikian dalam bahasa Inggris. Saya coba menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya, tapi kalau penerjemahan saya kurang bagus, saya minta angpau. Ya, bukan minta ampun ya, minta angpau ya. Ya, sini tulisnya itu gereja berubah modelnya. Nah, model pertumbuhan gereja itu berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk mengakomodasikan budaya Amerika. Tapi pada waktu yang sama, praktek-praktek tradisional yang digunakan gereja selama berabad-abad lamanya untuk tujuan penginjilan, pemuridan dan pelayanan. Tradisi-tradisi ini juga dihapus. Para pemimpin gereja berpendapat bahwa praktek-praktek baru ini diperlukan untuk beradaptasi dengan budaya. Ketika dibandingkan praktek-praktek baru ini dan praktek-praktek tradisional, menjadi jelas bahwa gereja-gereja pada kenyataannya telah beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan budaya Amerika pada zaman 21. Yang budaya apa itu? Negara konsumer, terbiasa dengan kenyamanan, semakin sekuler, semakin materialistis, dan semakin hari semakin toleran dengan amoralitas, dan semakin berkurang menerima kepastian. Berkurang menerima kepastian itu berarti nggak ada sesuatu yang pasti.
Semua bisa terjadi. Ya, itu budaya barat. Itu bukan cuma budaya barat. Ini sekarang budaya global. Ya, anak-anak muda, everything is possible. Semua bisa terjadi. Enggak ada sebuah kepastian lagi. Ya, yang cewek bisa jadi cowok. Cowok bisa jadi cewek. Ya, saya melahirkan seorang anak cewek. Belum pasti loh. Ya, enggak ada kepastian lagi. Memang ada perlu kita beradaptasi dengan budaya modern, tapi sejauh mana? Apakah patokan kita? Apakah batas kita? Dan apakah harganya yang harus kita bayar untuk menghapuskan tradisi-tradisi? Coba aja ya kalau perayaan di gereja kita misalnya, kita mengurangkan atau meminimaliskan atau menghilangkan dekorasi. Nanti kesan jemaat apa? Tahu tidak bahayanya kalau kita menginvestasikan terlalu banyak ya? Bukan nggak boleh sama sekali, tapi terlalu banyak dalam hal-hal yang eksterior, hal-hal yang di luar, seperti dekorasi, performance. Kalau kita menginvestasikan terlalu banyak ke dalamnya, apa yang akan terjadi? Diteskan ya. Saya mau tanya, kalau siapa yang masih ingat dekorasi ibadah Natal kita? Enggak ada ya? Ada? Coba, warna apa itu dekorasi kita? Oh, putih. Siapa itu? Putih, di sana jawab putih. Ya. Siapa yang ingat firman Tuhan hari itu? Siapa yang khotbah sih? Hah? Nggak ingat? Pak Yohanes sedih nanti. Ya, kesannya itu. Sesudah ibadah kita sibuk-sibuk foto. Nanti kita simpan fotonya. Tapi berapa banyak yang simpan firman-Nya? Ya bukan bermaksud kita nggak boleh dekorasi sama sekali. Tapi sejauh mana kita harus beradaptasi dengan budaya dunia. Itu ya, sejauh mana. Sejauh mana kita harus lebih mementingkan firman Tuhan. Kita setiap tahun merayakan perayaan ulang-ulang terus. Jumat Agung, Paskah, nanti ada kenaikan Yesus, ada Pentakosta, Natal, dan belum lagi ulang tahun gereja dan perayaan-perayaan lain. Setiap tahun sama. Lama-lama bosan enggak? Saya enggak tahu kalian bosan enggak ya. Kalau kita ulang-ulang terus bosan. Kenapa? Kenapa sekarang kita gampang rasa bosan? Kita butuh unsur-unsur baru, elemen-elemen baru untuk membantu kita lebih semangat beribadah. Kenapa zaman dulu kok enggak? Ya. Waktu saya baru jadi Kristen itu 20 tahun lalu ya. Di desa kita gerejanya enggak besar, sangat sederhana. Dan waktu itu bertahun-tahun ulang yang sama, tapi kita senang, kita menantikan, ya semangat. Tapi sekarang saya balik ke sana, gereja sudah besar, sudah lebih bagus gitu ya. Dekorasinya lebih bagus, tapi semangat orang-orangnya malah berkurang gitu ya. Gitu. Di zaman ini kita diserang sama banyak-banyak hal duniawi, dan hal-hal ini sangat berwarna-warni. Kita sangat tertarik dengan hal-hal ini, sehingga kita merasa gereja membosankan. Kalau nggak tambah-tambah hal-hal seperti sama dengan dunia gitu, kita menjadi membosankan. Kita mungkin hilang jemaat kita gitu. Kita memang butuh beradaptasi dengan budaya modern, tapi jangan sampai kita hilang fokus. Kita jangan sampai kita membuang semua tradisinya, semua mau modern, tradisi nggak butuh. Gitu. Kalau nggak ada tradisi, iman kita seperti apa? Ya, sementara kita masih dalam stadium mata ya, ada stadiumnya, stadium mata atau stadium farisi. Sementara kita masih dalam stadium mata, kita masih bisa putar balik, ya. Seperti mana Yesus juga dengan sabar memimpin mata untuk memfokus kepada hal yang penting, karena dia cuma hilang fokus sementara dengan keinginannya untuk melayani Tuhan lebih baik. Jadi dia hilang fokus.
Tapi kalau sampai kita hilang fokus karena kita terlalu sombong dalam kerohanian kita menghapuskan semua tradisi karena kita tidak menganggap ini bisa membawa jemaat lebih dekat Tuhan. Ya, itu sebuah kesombongan juga. Itu sebuah keadaan di mana kita juga jauh dari Tuhan. Coba kita lihat banyak gereja besar ya, mega churches. Kita sering dengar kan skandal-skandal dari gereja-gereja ini, banyak jenis skandal. Dan sesudah skandalnya itu kita lihat pemimpin-pemimpin atau hamba Tuhan gereja ini, mereka tetap ada skandal yang sampai muncul di berita, dan skandal-skandal ini kadang-kadang ada buktinya, ada saksi nyatanya. Tapi gerejanya tetap berjalan, business as usual itu ya. Dan hamba Tuhannya tetap populer. Kenapa? Mereka tidak bisa lepaskan hal-hal yang mereka sudah punya, kuasa, status, uang. Makanya susah untuk berputar balik, susah untuk bertobat. Bertobat itu maksudnya putar balik. Saya jalan ke arah ini, saya mestinya dari saya salah, saya muter balik, total gitu. Itu namanya bertobat. Makanya susah mereka mau bertobat. Terlalu banyak godaan yang mengikat mereka. Orang-orang Farisi jatuh ke dalam kesombongan rohani karena terlalu berpegang pada tradisi. Tapi ada banyak juga gereja yang kita lihat terlalu non-tradisionalisme ya, terlalu meremehkan tradisi sehingga mereka juga menjatuh ke dalam kesombongan rohani. Mereka berdua-dua itu sama mencari kepentingan untuk diri sendiri, bukan kepentingan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita bersyukurlah kalau kita masih dalam tahap mata ya, jangan sampai kita sudah masuk tahap Farisi. Kita membuangkan segala tradisi demi menyesuaikan diri dengan budaya modern. Ya, kita begitu populer, tapi nggak ada firman Tuhan. Ya. Benar ada tradisi itu belum tentu ada iman. Tapi kalau ada iman, itu pasti ada tradisi. Ya. Iman yang sesungguhnya itu akan menghidupkan tradisi. Dan tradisi itu seterusnya akan membawa kita mengalami Tuhan lebih dalam. Dan itu menjadi satu putaran yang putar-putar terus. Dan kita akan terus bertumbuh dalam iman kita. Ya, iman dan tradisi yang hidup. Tradisi itu apa sih? Tradisi itu penting enggak? Ya, penting enggak? Penting. Sepenting apa? Kita lihat hari ini Imlek, enggak janjian tapi banyak yang pakai baju merah. Ya, enggak janjian tapi semuanya bisa gini-gini terus. Oh ini sedikit side track ya. Tahu nggak kayak tangan ini sebenarnya ada aturannya loh. Kalau dalam tradisi Chinese ya, laki itu kiri, cewek itu kanan. Nan zuo, ni you. Kalau kita kongki itu tangan cewek kanannya di atas. Kalau yang laki kirinya di atas. Alasannya kenapa saya nggak tahu. Cuma pikiran saya mungkin sebelah kiri itu hati ya. Jadi laki itu harus punya hati. Ya, itu interpretasi saya. Jadi tradisi itu sesuatu yang membawa kita ngumpul gitu, ngerti enggak? Itu akarnya kita. Seperti perahu atau kapal, kalau diturunkan anchor-nya, anchor itu bahasa Indonesia apa ya? Tahu ya anchor ya? Yang jangkar. Jangkar itu diturunkan. Kalau dia berhenti di situ, ya ditiup angin apa dia nggak akan pergi jauh gitu. Nah itulah tradisi. Membawa kita bersama, ya. Dan ya tradisi itu bukan dari Tuhan, itu dari inisiatif manusia sendiri untuk memfasilitas ibadah kita atau ekspresi kita kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus dan murid-muridnya bukan melanggar firman Tuhan, tapi tradisi. Firman Tuhan itu tidak bisa diubah, tidak bisa dihapuskan, tapi tradisi bisa.
Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Satu iota itu berarti huruf yang paling kecil. Ya, satu pun tidak akan dihilangkan. Orang Farisi pasti pikir, yuk kamu kan melanggar hukum Allah. Tapi Yesus bilang, aku tidak. Satu titik pun tidak akan aku hilangkan. Karena yang dia langgar itu bukan firman Tuhan, tapi tradisi. Firman Tuhan tidak bisa diubah, tapi tradisi bisa. Karena tradisi adalah dari manusia. Ya, sebuah ekspresi dari manusia. Dan apakah Tuhan melarang tradisi? Tidak. 1 Korintus 11:2, ini dari Paulus ya. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran, yaitu tradisi yang ku teruskan kepadamu. Terus di 2 Tesalonika 2:15. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah terus kepada ajaran-ajaran atau tradisi yang sudah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi tradisi itu bukan jahat total ya. Kita lihat, ini hukum Allah. Orang Farisi mengajar hukum Allah dan menambahkan tradisi mereka. Dan para rasul juga mengajar hukum Allah dan menambahkan tradisi mereka. Sama dua-duanya. Cuma satunya sesuai firman Allah, satunya melanggar firman Allah. Satunya menyenangkan Tuhan, satu lagi Tuhan benci. Satunya membangun rohani jemaat, satu ini membebani jemaat. Ya, kita lihat bedanya. Ya, jadi bukan bermaksud tradisi itu tidak baik sama sekali. Ada tradisi-tradisi yang baik. Dan tadi kita baca dari Markus itu, Yesus menyebut Musa memerintah untuk menghormati orang tua. Ya. Kalau kita dalam tradisi Imlek, kita juga bisa melakukannya, menghormati orang tua. Saya nggak tahu di sini ya, kalau kita di Malaysia itu sering, kalau waktu Imlek, anak-anak itu kalau sudah kerja, waktu kita sudah kerja, sudah punya penghasilan, kita yang beri angpau ke orang tua. Itu sebuah tradisi, menghormati orang tua. Ya, jadi sebuah tradisi yang dilakukan sesuai iman itu akan menjadi indah gitu. Tradisi yang benar itu carinya adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan diri sendiri. Tetapi kenyataannya, kita merasa kalau menjalani hal yang sama, tradisi itu diturunkan setiap generasi sama-sama. Kalau tidak ditambahkan bahan-bahan lain atau dihapuskan sedikit tradisi yang tidak penting, kita setiap tahun itu sama. Kita tidak mengalami Tuhan, soalnya bosan. Benar tak kalau kita menambahkan unsur-unsur baru, kita akan mengalami Tuhan? Enggak juga loh. Ya, kadang-kadang kita memberikan dekorasi, akhirnya orang komentar dekorasi tahun ini kurang bagus, enggak suka. Juga ada. Kita mau menyenangkan jemaat itu, ya balik-baliknya juga ada komplain-komplain dari jemaat, gitu. Ya. Lalu apa yang penting supaya kita tidak bosan? Iman, ya. Iman itu penting. Lalu iman itu apa? Iman itu apa? Faith. Have faith, right? Punya iman. Ini menjadi have faith itu menjadi satu budaya yang sangat meluas ya hari ini. Saya sering nonton film sama anak saya. Sering keluar ya budaya seperti ini, kata-kata seperti ini. Have faith, believe in yourself. Percayalah pada diri Anda sendiri. Boleh tak saya percaya pada diri Anda sendiri? Diri kita itu bisa dipercaya tak? Ya. Kamu bisa jadi apa aja asalkan kamu percaya. Ini bukan budaya barat lagi, ini budaya global. Ya. Asalkan kita percaya, have faith, kita bisa. Misalnya saya ada kepercayaan, ada iman, have faith, I have faith that I can walk in the air. Aku bisa jalan di udara. Ya boleh. Boleh enggak? Oh, saya berlatih iman saya ya. Setiap hari saya recite, ungkapkan setiap hari aku bisa jalan di atas udara.
Ya, setiap jam aku 10 kali baca, 10 kali setiap jam. Selama 1 tahun saya latih. Sesudah itu saya sudah percaya, sudah brainwash gitu. Saya percaya saya bisa jalan di udara. Saya naik ke 30 lantai atas terus jalan keluar, ini bisa jalan. Berani enggak kalian coba? Itu maksudnya have faith, itu faith yang tidak ada dasarnya. Faith itu harus ada logic. Iman itu harus ada dasarnya. Minggu lalu saya dihubungi seorang teman. Dia WA saya, minta tolong gitu. Soalnya dia 2 bulan lalu dari Facebook mengenal seseorang dari Facebook dan lihat itu ada persekutuan. Kelihatannya seperti Kristen, jadi dia gabung di grup itu. Dan sejak itu setiap minggu diajak persekutuan secara online ya. Selama 2 bulan. Sesudah itu dia kenal seseorang dari sana, ngobrol sama dia. Dalam pengobrolan itu orang Malaysia ya. Dia bilang, papa saya itu enggak setuju kalau saya ikut ajaran ini. Dia enggak setuju kalau saya bilang Yesus sudah datang kedua kalinya. Baru dia sadar ini ajaran sesat. Ya. Lalu saya cari, ternyata ini dari The Church of Almighty God atau yang di Tiongkok itu atau namanya Eastern Lightning. Ya. Tongfang Santin. Ya, itu mereka ada ajaran-ajaran baru yang mengatakan itu Yesus sudah datang kedua kali dan ini Yesusnya cewek gitu ya. Nah, terus dan saya yang menyedihkan saya adalah waktu saya baca, teman saya forwardkan WA yang dikirim orang ini. Nah saya baca WA-nya. Ini orang ini berusaha mengconvince temanku kalau ini benar gitu ya. Katanya saya sudah 20 tahun menjadi Kristen. Dan saya ketika awal-awalnya saya juga ragu-ragu. Apa benar Yesus sudah datang kedua kali? Dan ketika saya baca ajaran-ajaran mereka, ternyata benar loh. Ada kebenaran. Ternyata memang ada kebenaran di luar Alkitab katanya. Itu yang menyedihkan saya. Ini sudah 20 tahun jadi Kristen. Selama 20 tahun ini dia kenal enggak firman Tuhan? Kenal enggak Tuhan yang sebenarnya? Iman yang sesungguh itu harus didasari dengan kebenaran. Nah pertanyaan saya, apa kita sungguh-sungguh sudah benar-benar mencari kebenaran di dalam firman Tuhan? Sekitar 20 tahun lalu, waktu itu saya masih kerja di Singapura ya, dan saya sempat dikirim ke Shanghai selama beberapa bulan gitu. Waktu itu mereka itu ada gereja pemerintah, dan saya ingin ke sana lihat orang-orang lokal itu beribadah seperti apa. Dan saya kenal beberapa orang di sana dari persekutuan gitu. Terus saya tanya ke mereka, kalian pengen saya bawakan apa ya kalau saya balik Singapura, balik sini lagi gitu. Mereka minta Alkitab. Mereka begitu giat mau mempelajari firman Tuhan. Dan ibadah mereka mulai jam 7, jam 6 itu sudah harus di sana. Kalau datangnya jam 7 kurang 1/4 harus duduk di luar. Dan di luar itu kursinya berjejer gitu ya. Yang di luar itu cuma bisa dengar, gak bisa lihat ibadah gitu. Itu juga penuh. Begitu semangat mereka mencari Tuhan. Itu 20 tahun lalu. Bagaimana dengan sekarang? Kita semua punya Alkitab kan? Ya, yang punya Alkitab tolong angkat tangan. Ternyata enggak ya. Yang punya Alkitab di HP tolong angkat tangan. Yang lebih dari 1 versi itu angkat tangan. Banyak ya. Kita punya Alkitab itu bukan cuma 1 bahasa loh. Kalau saya bahasa 3-nya dan versinya banyak-banyak. Gitu. Tapi begitu banyak Alkitab, begitu banyak versi, berapa kalimat sih yang sudah dihafalkan? Ada yang sudah menghafalkan 1 ayat Alkitab, bisa angkat tangan? Atau bilang ada gitu aja? Ada enggak? Ada. 5 kalimat? Saya langsung suruh ke depan ya, ada? Hah? Enggak ada yang berani angkat tangan. Kita Alkitabnya banyak, kita melimpah. Tapi kita malah take for granted ya Alkitabnya gitu. Kita bilang kalau orang-orang Farisi ini mereka tahu banget firman Tuhan, betul? Mereka tahu firman Tuhan, tapi
Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan jangan-jangan kita mengenal Tuhan, tapi tidak tahu firman Tuhan. Ada enggak? Saya tahu kok, ini Tuhan pimpin aku. Wah, puji Tuhan, Tuhan hari ini. Aku kenal Tuhan, Tuhanku gitu. Tapi firman Tuhan enggak tahu. Aku kenal Tuhan, tapi aku enggak tahu firman Tuhan. Ada enggak orang yang menikah tapi enggak kenal suaminya? Enggak. Jadi apa gunanya tradisi kalau tidak ada fondasi firman? Fondasi iman. Dan apa gunanya iman kalau itu tidak ada fondasi dari firman Tuhan? Untuk mengakhiri khotbah saya mau sharing sebuah kesaksian dari saya sendiri ya. Itu papa saya meninggal tahun 2022 Desember. Ya. Sebelum kan kebanyakan juga tahu saya waktu itu berobat di Malaysia. Dan waktu itu sudah lumayan saya membaik dan bisa menyetir dan bisa bawa papa mama keluar masuk rumah sakit. Papa itu waktu itu sakitnya itu infeksi paru-paru, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya sepertinya tidak bisa membaik gitu ya. Waktu itu saya ingin menyiapkan mama. Dan orang Chinese itu ada satu pantang, nggak suka menyebut mati gitu ya. Ya, mama lihat papa itu nggak baik-baik gitu, dia stres. Setiap hari ngamuk-ngamuk. Terus saya ajak mama ngomong. Mama sepertinya tahu saya mau bilang apa, suruh aku nggak usah ngomong, aku nggak mau dengar gitu. Teriak-teriak, marahin saya gitu. Dan terus saya juga mencari kesempatan untuk menyiapkan papa. Dan waktu itu masih pandemi, jadi cuma boleh kunjung itu cuma boleh satu-satu. Dan saya ada kesempatan berkunjung papa itu sendiri. Awalnya saya pikir saya mau menyiapkan dia dengan membacakan firman Tuhan. Dan saya berencana untuk membacakan firman dari Injil Yohanes. Tetapi waktu saya mau bicara itu tiba-tiba keluar di kepala saya iman rasuli. Jadi saya ajak papa untuk baca iman rasuli. Papa nggak bisa baca soalnya paru-paru sesak ya, jadi nggak bisa keluarin suara. Jadi saya bacakan satu kalimat sampai menyuapin dia minum air. Satu suap saya bacakan satu kalimat. Saya bilang, papa sungguh-sungguh percaya ya? Bilang, saya percaya. Yang iman rasuli dalam bahasa Chinese itu aku percaya itu diulang berkali-kali, 7 kali banyaknya. Jadi setiap kalimat aku bacakan, papa bilang, wo xing, aku percaya. Setiap kalimat berkali-kali. Habis itu saya ulang lagi. Sampai saya sendiri lupa salah baca, Bapak betulkan saya gitu ya. Jadi pada hari terakhir Papa mau meninggal itu, kita sampai di rumah sakit subuh-subuh, terus Papa sudah dikasih morfin. Dan saya pikir mungkin Papa halusinasi, soalnya dia bilang dia lihat ada malaikat gitu ya. Ternyata Papa enggak, pikirannya jelas. Dia pesan kita satu-satu, panggil anak-anak satu-satu, dikasih pesan. Terus dia pesan, aku tidak mau dikremasi. Ya, dia juga pesan, nanti mau pakai baju apa gitu. Kita sampai di sana jam 3, Papa meninggalnya jam 11. Kita tunggu di sana. Dan waktu tunggu itu Papa 2 kali mengatakan dia lihat ada jalan. Jalannya itu jauh gitu, tapi ada malaikat katanya. Dan mama bilang ke dia, gak usah takut, nanti kamu dibawa Tuhan. Dan dia berulang-ulang kali berbilang, aku percaya pada Tuhan. Aku mau balik ke rumah Tuhan. Wo xing Sangti, wo yao hui tianjia. Dia ngomong. Mama yang terlalu sedih itu, imannya jadi dikuatkan. Sesudah Papa nggak ada, Mama malah beri kesaksian. Suamiku bilang dia percaya Tuhan, dia pulang ke rumah Bapak, dia melihat jalan itu 2 kali dia mengatakan, dan dia melihat malaikat. Dia pergi dengan tenang. Aku mau pulang. Padahal waktu kita baru sampai di rumah sakit itu Papa pegang tangan kita. Dia bilang sepute. Sepute itu maksudnya unwilling gitu loh, nggak rela mau tinggalkan kita. Tapi pada jam-jam terakhir itu, dia ngomong aku mau pulang. Nggak ada lagi perasaan nggak rela itu loh. Jadi imannya itu menguatkan iman mama lagi. Dan tradisi yang dia percaya itu menjadi sebuah kekuatan untuk imannya mama. Dan saya
Sekarang setiap kali saya mengikrarkan iman rasuli, saya akan mengingat iman papa saya yang menjadi sebuah kesaksian kepada saya. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang indah untuk saya. Kita setiap minggu mengikrarkan iman rasuli. Tapi sungguh-sungguh kita percaya. Sungguh-sungguh kita merenungkannya. Begitu indah iman ini. Mari kita mendiam diri sejenak di depan Tuhan. Merenungkan kepercayaan ini. Merenungkan iman kita. Memohon Tuhan membantu kita. Menggerakkan hati kita. Menguatkan iman kita. Supaya kita sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh mengikut Dia. Sebuah tradisi yang begitu indah. Sebuah tradisi yang sungguh-sungguh ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Mari kita merenungkan, mendiam sejenak.